filternya bagus mas, terima kasih. Halo Mas Rian, halo gadun meneh situ nyalon filter. Oh jadilah. Opa-opa priuk mas. Ayo mas. Isu karo Sembodo asli apa enggak? Kalau mereka ngelaporin saya asli mas, tapi tuduhannya palsu semua. Tenang aja, tunggu tanggal mainnya. Lumayan mas, dapat 5. Oh iya, tadi nge-live 2 kali, 2 session itu gue dapat 570. Kalian jangan bosan-bosan nge-gip ya. Ntar kalau enggak gue balik ke IG lagi ntar nge-live-nya. Terima kasih yang pada nyawer. Dapil berapa mas? 2 Jawa Tengah mas, Jepara, Kudus, Demak. Alhamdulillah, makasih banyak buat teman-teman yang udah bantu, relawan-relawan bantu bikinin baliho. Karena memang saya nggak mau ada politik uang, di samping saya nggak punya duit, juga nggak mau ngeluarin duit. Saya mau ngeluarin effort aja, dan tujuan mulia saya. MTI ditunggu di Wonogiri mas. Milih paus apa singa mas? Apa aja mas? Paus boleh, singa boleh. Mas boleh apa aja lah, seikhlasnya aja, namanya orang dikasih ya kan. Pak Poniran masih, Pak Poniran enggak. Pak Poniran kan dulu emang pengen nemenin aku sampai ngerintis aja sih mas. Begitu udah jalan, udah banyak teman-teman yang bantuin, Pak Poniran terusin di rumah. Tumben Mas Rian live di TikTok, ngarepin saweran mas, pengen ngetes aja nge-live di TikTok ini ada hasilnya apa enggak gitu. Wih, gue dikasih lope-lope, makasih. David sama Dikin kayaknya kemarin ke ini, kemana namanya, ke izin sama aku ke Allah. Berlian mas, Prodadi tuh loh. Apa kabar mas? Baik, di Jogja sampai kapan mas? Sampai Selasa mas. Aku nungguin urusan administrasiku sama belum selesai. Yang 06 itu kan punya rekan, terus kemarin pengen dilunasin, jadi proses pelunasan dulu. Wonogiri menunggumu mas. Dari partai nopo mas? PKN mas, Partai Kebangkitan Nusantara, partai kecil kok mas, belum tentu lolos threshold juga, makanya nggak mau effort dari segi biaya, tak bantuin aja nyari suara. Tapi kan siapa tahu berhasil, maksudnya kalau Allah udah berkehendak dicentang biru sama Allah masuk ke Senayan, wah lumayan mas, kalian orang-orang transportasi jadi punya dekingan di Senayan. Sleman hadir mas, siap mas, terima kasih mas. Aku kayaknya deket sama Sleman deh ini mas. Aku di Gitogati, Palagan. Jogja mana mas? Buat yang di Jogja mau ketemu sama aku, mau ngopi bareng sama aku malam ini, kalian ketik di Google, ketik namanya Galino Garagi, Galino spasi Garagi. Lagi komat. Tahun baru di Bojong nggak? Tahun baru aku kayaknya di Jakarta deh mas. Nggak ada asap loadingnya, enggak, lagi dengerin komat mas. Daerah situ banyak tempat ngopi asik mas. Ayolah, siapa yang pengen traktir aku, tapi nggak usah ngopi di luar, di sini aja bareng-bareng di garasinya teman. Bus Mahendra Transport ada jurusan Patitayu nggak ada lah, kan udah ada PO kita, PO Haryanto di sana. Salam dari Palembang, siap. Waduh, tadi habis dari situ mas kirim ikan lah, nggak mampir. Kalau Mas Rian dan keluarga diusik sama POX itu saya siap bantu secara hukum mas. Sampean pengacara mas. Jadi ceritanya begini loh mas. Mas ini maaf ya, bukannya nge-share apa. Kalau sampean pengacara bukan? Aku minta saran aja mas. Jadi dulu itu begini mas. Mereka kan udah tahu aku siapa. Mereka juga tahu lah kapasitasku apa, aku siapa, karena kita udah kenal lama gitu. Terus aku tuh dibikinin kontrak sama mereka mas. Kontrak itu yang bikin mereka dalam satu waktu. Jadi aku datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol, besoknya aku suruh datang lagi, dibikinin kontrak. Di situ aku baca ada hak-hak MTI apa, terus hak-haknya mereka apa, terus nanti kalau memang sudah terlaksana semua, terus ada peralihan saham mas. Jadi aku 51, mereka 49. Mereka pengen akuisisi setengah dari saham MTI. Tapi berhubung hak-haknya MTI ini belum dikasih mas, terus mereka maksa buat
RUPS. Ya kita RUPS mas, tapi kan 14 hari itu kan masih ada jatah buat pembatalan kan. Maksudnya kita masih punya hak 14 hari untuk membatalkan. Lah karena hak-haknya MTI ini nggak dikasih sampai akhir mendekati 14 hari itu, aku WA sama mereka mas. Maksudnya mas RUPS-nya kita tunda aja atau kita batalin, karena hak-haknya MTI kan belum dikasih nih. Jadi kalau kita terus sudah nyerahin saham kita, padahal ibaratnya gini deh mas, lu jual rumah lu belum dibayar, sertifikat lu mau dibalik nama sama orang yang beli, wajar kan kalau lu nolak, mau nggak lu? Nah gue juga begitu mas, pada saat itu gue nolak gitu loh. Terus beberapa hari kemudian mereka narik bis secara paksa di terminal. Jadi bis itu siang diumumin ditarik, jam 5-nya bis lagi ngetem mas, banyak penumpang banyak apa, bis ditarik sama mereka. Oke lah gue ngalah, gue ngerasa kayak ya emang kita ini perusahaan kecil lah, jadi diperlakukan seperti ini gue anggap wajar. Terus beberapa hari kemudian surat pengusiran pengosongan lahan juga dikeluarkan, malah ngancem pakai pengacara dan lain-lain. Oke itu gue lakuin juga mas. Lah terus tiba-tiba kemarin itu mereka pas press conference buka jalur baru Jakarta Wonogiri, kok ternyata mereka melaporkan saya mas, dan alasannya simpel banget, dalam artian simpel banget, karena di kontrak yang mereka buat pada saat itu, di situ ada tertulis namanya Rian Mahendra sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia. Dan ternyata memang kan dari awal mereka udah tahu nih mas, akte PT dari awal udah dibawa mereka, dan orang se-Indonesia semua udah tahu bahwasanya Rian Mahendra ini memang tidak ada di dalam akte kepengurusan PT. Tapi kan karena MTI foundernya gua yang ngebangun, itu teman-teman gua yang ada di direksi, dan mereka semua tanda tangan di situ mengetahui. Buat gua kan hal yang wajar mas. Gua nggak tahu ternyata di hukum perseroan itu memang pemilik PT harus ada di dalam akte perusahaan. Tapi kan gue nggak sampai sejauh itu mas. Itu kan kontrak mereka yang bikin, kata-katanya juga mereka yang nulis. Karena gue nggak ngeh ya gue tanda tanganin aja, karena pada saat itu kan yang gue baca cuma hak dan kewajiban aja, ya kan. Nah di situ kok mereka bisa bikin laporan kalau gue melakukan penipuan karena gue mengaku sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia. Dikarenakan penipuan itu, maka semua transaksi gue sama mereka selama kerjasama dalam 1 bulan itu dikategorikan penggelapan sama mereka. Nah buat gue kan itu hal yang lucu mas. Orang se-Indonesia tahu lah siapa pemilik Mahendra Transport Indonesia. Itu mas, itu terus gimana nih menurut kacamata segi hukum? Itu tadi sampai yang pengacara bisa bantu jawab gue nggak mas? Jadi kalau gue orang awam, ini orang pengen ngerampok perusahaan gue, tapi dia nggak pengen ngeluarin uang gitu loh. Dia nggak pengen ngeluarin effort, dia nggak pengen ngasih aset, nggak pengen ngasih segala macam. Jadi menurut kamu, kalau kamu pengacara, gimana tuh? Yang bener pemilik MTI pas itu jadi di demo nggak? Nggak ada. Mas Boy sholat rin, saya sudah jamak tadi pas sama maghrib. Dan pasar Bali Rauh. Mana tadi yang pengacara yang bilang mau bantu gue? Bos, dikirimin topi. Terima kasih orang baik. Berdasarkan akte enggak, tapi aku ada perjanjian kontrak tertulis sama Risa, dan mereka pun tahu dari awal mas. Kan akte pertama kali dari awal sebelum kontrak itu dibuat mereka udah pegang mas. Bahkan di kontrak itu udah tertera nomor kontraknya, nomor aktenya. Berarti kan mereka udah tahu. Tapi sampai sekarang gue masih belum ada panggilan mas. Karena kemarin tanya-tanya sama teman yang di Bareskrim, gue tanya nomor LP-nya, ternyata mereka kurang bukti. Makanya gue belum disidik-sidik sampai sekarang. Makanya itu akhirnya gue beransumsi, wajar dong kalau gue beransumsi, oh mereka cuma pengen tenar aja nih jalur pembukaan jalur baru Wonogiri Jakarta ya kan, terus bawa-bawa nama gue di situ biar rame aja. Udah mas gue selip lu enggak, gue lagi ngobrol sama temen yang tadi ngaku. Kok baru masuk live, sebenarnya siapa pemilik MTI? Kalau pemilik MTI kalian mas, kalian, karena sejak awal saya mendirikan MTI sama teman-teman itu karena dorongan dan support dari kalian semua. Ketagihan live TikTok ya mas? Iyalah, sering live. Wah, aturan tadi. Ini yang Haryanto dulu ya. Sampai kapanpun saya masih tetap Haryanto mas. Rian Mahendra bin Haji Haryanto. Sampai kapanpun juga. Saya anak kandung, bukan anak tiri, anak nemu bukan. Sembarangan aja bahasanya. MTI masih jalan nggak? Alhamdulillah masih jalan mas. Ini lagi rame-ramenya. Kadang pengen ketawa aja yang nanyain MTI punya siapa, jelas-jelas namanya Mahendra Transport Indonesia, Rian Mahendra. Nggak boleh ngerokok boy. Betul mas, sampai mati pun tetap. Iya,
Aneh aja. Tapi kabarmu mas? Baik mas. Padahal besok malam, wah macet mas, sampai malam ini masih macet. Ini bis telat semua nih di Jakarta, macet parah. Saring lah banyak bis baru. Amin. Tapi kerjaan gue kan gak nge-live doang. Kabar tuh, gue sambil ngerokok ya. Maaf, gue agak miringin dikit.